Ya baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersama-sama menginjakkan kaki kita di tahun 2022. Segala sesuatu sudah berubah. Ada hal-hal yang dahulu tidak seperti yang dahulunya lagi. Dan hari ini kita boleh bersukacita dan bergembira oleh karena kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk menempuh atau menjalani kehidupan di tahun 2022. Dan kita akan mendasari dengan firman Tuhan. Tema pada bulan ini saya beri tema tindakan iman orang percaya. Orang percaya hanya beriman tanpa melangkahkan kakinya, tanpa melakukan, sama juga dengan iman yang mati. Demikian kata Yakobus 2 ayat 26 bahasa Indonesia masa kini. Nah, oleh sebab itu sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang tindakan iman dari setiap kita yang percaya kepada Kristus, dan kita akan mengawalinya dengan melangkah bersama Tuhan. Ulangan 31 ayat 7 dan ayat 8 dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu dapat menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Ayat 7 dan ayat 8 dari Ulangan pasal 31. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gunung dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini.
Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nats pembimbing yang tadi dibacakan, dan saya mengambil dari bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat, sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Dan ini disampaikan Allah kepada Yosua yang telah menerima mandat untuk melanjutkan tugas Nabi Musa yang telah Tuhan bawa kembali pulang ke surga atau ke pangkuan Bapa di surga. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengetahui dan mengenal Yosua. Yosua ini dia dari suku Efraim yang namanya adalah Hosea Bikun, dan dia adalah salah satu dari 12 orang pemimpin yang diutus. Kemudian dia juga adalah salah satu dari 2 orang yang diutus kembali untuk menyelidiki Yeriko bersama dengan Kaleb bin Yefune. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namanya adalah Hosea atau Yehosua. Itu di Bilangan 13 ayat 8. Bilangan 13 ayat 16, lalu Musa itu menamai Hosea bin Nun itu adalah Yosua. Yang kalau bahasa Ibrani tadi di atas ada Yehosua. Lalu berubah oleh karena dari terjemahan Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu namanya Septuaginta, menjadi Yesus atau Yesus, yang artinya juru selamat atau penolong. Jadi perubahan nama diberikan sesuai dengan penggunaan pada waktu itu, ya Bapak Ibu. Seperti kalau kita Matthew atau apa, kalau kita kan Matius bahasa Inggrisnya beda dengan bahasa Indonesia. Demikian penggunaan kata seperti itu, contoh-contoh ringan ya Bapak Ibu. Atau kalau kita di Kupang itu namanya Yakobus panggil Yakub. Kalau panggil Yakobus sudah mau, Yakobus terlalu berat, itu murid Tuhan Yesus, Yakub saja. Yakobusnya lebih keren. Ya itu hanya penggunaan, tapi bermakna dan Yesus sama juga dengan Yosua yang artinya juru selamat. Nah seperti ini di dalam Kisah 7 ayat 45, dengan pimpinan Yosua, Yesus dibawa masuk ke tanah Kanaan. Atau di Ibrani 4 dia menambahkan Yesus, dan sama juga dengan Yosua atau Yesus sang juru selamat. Dan juru selamat itu atau penyelamat ya Bapak Ibu ya, tentu beda dengan Yesus Kristus sang juru selamat. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya banyak nafsir, banyak kita yang berpendapat bahwa Yosua ini adalah tipe Yesus, tipe Yesus. Sehingga Matthew Henry atau Matius Henry, Albert Barnes berkata, bukan Musa, tetapi Yosua lah yang akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Atau kemudian selanjutnya dikatakan bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, atau sekedar membaca firman Tuhan, tapi yang menyelamatkan atau membawa kita ke surga adalah juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga mereka mencocokkan bahwa Yosua ini sama tipenya dengan Yesus, walaupun tidak sama ya, berbeda zaman pada waktu itu. Tentu Yesus adalah manusia Allah yang sempurna. Di dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Kemudian selanjutnya, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristusnya. Jadi jelas bahwa bukan hukum Taurat, tetapi Yesus Kristuslah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Setiap kita yang berdosa telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa tadi kita baca di Yosua pasal 1 dikatakan bahwa Musa mati. Tetapi di Bilangan 31 kita baca Musa belum mati, tapi dia justru mendelegasikan, dia memanggil Yosua. Tapi kita mau melihat dari konteks Yosua, Musa itu sudah mati dan digantikan oleh
oleh Yosua. Tetapi yang menariknya di sini bahwa walaupun kitab suci jelas mengatakan Musa mengalami kematian, bukan diangkat seperti Elia hidup-hidup. Banyak sekali yang tetap berpendapat seperti ini kan, bukti katakan Musa hamba Tuhan itu mati. Ayat 2, Musa telah mati, hamba Musa telah mati. Tetapi ini juga bukti yang lain, matilah Musa hamba Tuhan itu. Kemudian Ulangan 3 ayat 6, dikuburkannya lagi. Berarti kalau sudah mati pasti dikuburkannya, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa melihat di Yudas ayat 9 ya, Yudas cuma satu pasal sehingga saya baca ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, ini lalu menimbulkan menimbulkan pertanyaan, mengapa ada pertengkaran antara Michael dengan iblis karena mayat Musa. Nah, ada dua pandangan di sini kita bisa melihat. Yang pertama dikatakan bahwa karena Musa muncul waktu Yesus dimuliakan di Matius 7 ayat 3 ya, Musa, Yesus Kristus dan kemudian Elia, sehingga mereka menyimpulkan bahwa Musa itu bangkit dari antara orang mati. Michael ini menjaga tubuh mayat Musa supaya tidak busuk, sehingga bisa dibangkitkan. Nah, sedangkan iblis ingin membusukkan mayat Musa. Demikian penafsir yang pertama menyampaikan. Tetapi ini tidak benar karena jika Musa dibangkitkan, lalu bagaimana dengan apa yang telah Kristus lakukan? Karena Kristus ini menjadi yang suluh, yang bangkit dari antara orang mati. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, kalau dikatakan penafsir pertama bahwa Musa itu bangkit, dengan tubuh apa dia bangkit? Walaupun diketahui bahwa kalau mayat itu busuk pun Tuhan sebenarnya bisa membangkitkan, tetapi itu tidak benar. Penafsiran tidak benar. Nah, yang kedua, ini yang saya setuju dan saya sependapat. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menguburkan dan kuburnya tidak diketahui oleh siapapun. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak mengambil mayat lalu dipuji dan disembah atau menjadi sebuah model. Ya. Akhirnya ya mereka akan mengidolakan Musa walaupun dia sudah mati. Mayatnya diambil, kemudian mereka menyembah. Dan ini memang Tuhan tidak menghendaki. Tetapi iblis ini berjuang untuk mengambil perebut, sehingga di Yudas tadi bisa disebut bahwa ada perebutan mayat Musa. Karena iblis mau memakai mayat itu untuk menjatuhkan orang Israel dengan penyembahan terhadap mayat Musa atau penyembahan terhadap berhala. Nah, kalau memang ini benar bahwa sangat ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan di dalam penyembahan berhala, nah ingatlah bahwa penyembahan berhala merupakan dosa yang paling dibenci oleh Allah dalam perjanjian lama ya. Sehingga tidak aneh kalau si jahat itu lalu mau mengambil mayatnya Musa untuk dipakai sebagai alat supaya bangsa Israel ini lalu memuji dan menyembah Musa, karena Musa punya pelayanan dengan mereka begitu luar biasa sehingga mereka walaupun tegar tengkuk tetap menghormati, menghargai, tetap segan kepada Musa oleh karena Allah memberikan kuasa itu kepada Musa. Nah, ini hal yang tidak baik dan hal yang tidak benar sehingga tidak diizinkan mayat Musa itu ditemukan sampai sekarang. Kuburnya pun tidak diketahui. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat penyembahan yang paling masif, ya, penyembahan berhala yang paling masif itu tanpa kita sadari adalah penyembahan terhadap diri sendiri. Merasa mampu, merasa sanggup, merasa tidak perlu pertolongan orang lain. Saya mampu menjalani hidup saya mampu melakukan pekerjaan ini seorang diri, saya mampu menghidupi seluruh keluarga, bahkan seluruh apa yang saya dapatkan ini adalah karena saya mampu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah egosentris ya, kita sudah menjadikan diri kita ini adalah Allah. Dan itu yang dianggap oleh aliran-aliran ateisme ya. Mereka menganggap ya mereka adalah Allah bagi diri mereka sendiri.
kita sadari, sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di tahun yang baru ini kita tidak lagi mau dan tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun itu bentuknya, sekecil apapun, Bapak Ibu dan saya harus tetap melibatkan Tuhan. Itu membuktikan ketergantungan kita dan membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Jadi ketika kita berkata aku mau melangkah di tahun ini, mungkin kita sudah berdoa dengan komitmen kita masing-masing di tanggal 31. Apa yang harus aku jalani hari ini? Saya mau ajak kita bahwa seluruh komitmen kita dasarkanlah dan letakkanlah itu di bawah kaki Tuhan. Lalu kemudian libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan, entah itu pekerjaan, studimu, apa yang kau lakukan sepanjang kehidupan di tahun 2022, libatkanlah Tuhan. Ingat, tanpa kita sadari, ketika kita merasa mampu dan kuat, kita sebenarnya sedang mengagungkan diri kita sendiri dan meninggalkan Tuhan yang seharusnya Dialah yang mengontrol hidup kita semua. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, selanjutnya dicatat bahwa Musa, bangsa Israel itu berkabung menangisi Musa selama 30 hari. Ini diulangi 34 ayat 8. Jadi tidak dijelaskan di Yosua yang kita baca tadi, tapi di sebelahnya di ayat 8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Tidak bisa dilarang karena ini adalah tradisi. Jadi yang namanya ratapan ini orang-orang Israel itu memang disampaikan untuk menyadarkan diri mereka bahwa ada orang-orang yang mereka sangat hormati itu telah kembali kepada Tuhan. Tetapi ini juga kita bisa melihat bahwa jangan sampai ini terjadi berlarut-larut. Mengapa? Karena mereka harus segera masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, bayangkan kalau mereka terus meratap. Kalau kita baca dan melihat yang meratap itu, kalau di dalam perjanjian baru itu juga ada orang-orang yang disewa untuk menangisi ayat tersebut. Jadi ada tim sukses untuk meratap. Jadi kita lihat kisah ya, seorang anak yang meninggal lalu Tuhan bilang dia tidur, lalu orang yang tertawa, dia itu sudah mati. Yang tertawa itu adalah orang-orang sewa yang meratap, selain keluarga sendiri yang ada di situ. Jadi katakan adalah ketika mereka menangisi seseorang yang meninggal, itu tradisi di sana. Tetapi yang mau menjadi peringatan bagi kita adalah jangan sampai itu berlarut-larut. Sedemikian halnya ketika Bapak Ibu dan saya sudah meninggalkan tahun 2021 dengan segala persoalan, pergumulan, duka cita, hal-hal yang menyedihkan, ditinggalkan orang terkasih, ditimpa bencana dan lain sebagainya. Janganlah itu terus kita bawa melangkahkan kaki kita di hari yang baru, di tahun yang baru. Cukuplah ketika kita mengalami hal tersebut, kita menyadari bahwa segala sesuatu ada waktu seperti firman Tuhan kemarin. Sehingga mari kita mau melangkah ya, hal-hal yang ditinggalkan dulu di tahun 2021 yang itu mungkin menyedihkan. Ditinggal mati orang terkasih, berpisah dari orang-orang yang kita cintai, putus dalam pacaran, patah hati, gagal dalam studi, gagal dalam pelayanan, gagal dalam kehidupan rumah tangga, jatuh di dalam dosa yang sama, kehancuran bisnis dan lain sebagainya. Itu semua harus kita sudah tinggal merupakan sesuatu yang baru. Tuhan sedang perhadapkan, Tuhan mau sediakan bagi kita yang percaya dan siap berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan iman percaya kita. Nah, jadi lupakan, tinggalkan yang mau diajarkan kepada kita. Sudah, yang lalu biarlah itu berlalu, sehingga Bapak Ibu dan saya boleh menatap dengan kepercayaan diri bahwa yang lalu Tuhan masih ganti di depan saya dengan yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia, dan jauh lebih luar biasa. Jika kemarin jawaban doa mulai dijawab satu-satu, percayalah tahun ini Tuhan akan terus menjawab setiap doa-doa dan pergumulan yang Bapak Ibu panjatkan
dan naikkan. Jangan kita pesimis ya, mungkin tidak bisa lagi, susah. Bagi kita susah, tetapi tidak bagi Tuhan. Ya, bagi dia pasti turut menyelesaikan. Yang penting kita lupakan. Kalau kita sedang marah, dendam, benci dengan yang lalu-lalu, lupakan, lepaskan semua. Karena Tuhan sedang menyediakan berkat bagi kita sekalian. Yosua menggantikan Musa. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Yang mengapa tidak mudah? Karena dia ini harus menggantikan orang yang hebat. Walaupun kita ketahui bahwa Musa mati dan harus digantikan oleh Yosua, bangsa Israel sempat tidak mau menerima karena dia tidak seperti Musa. Tetapi justru Musa sendiri yang mengikrarkan di Ulangan 31 tadi bahwa Yosua yang akan menggantikan, dan orang Israel melihat mendengar ketika Musa memperkenalkan Yosua. Jadi bagi Tuhan sebenarnya tidak ada sesuatu yang sepele ya. Satu mati dia bisa ganti. Tetapi ingat bahwa segala sesuatu yang mungkin sudah melemahkan kita untuk percaya kepada Tuhan, tetapi rencana Tuhan itu tidak pernah bisa gagal oleh segala sesuatu yang sudah kita lakukan itu gagal. Rencana Tuhan tetap akan berjalan. Kalau Musa mati ada penggantinya. Jadi tidak perlu kita takut dan bimbang serta ragu. Segala sesuatu sudah Tuhan sediakan dan Tuhan siapkan. Demikian ketika kita melihat bacaan ini bahwa Tuhan sudah mempersiapkan Yosua. Ya, tidak serta-merta langsung mengganti, tidak. Tapi Yosua ini sudah dibentuk bersama-sama dengan Musa. Istilahnya dia adalah asistennya Musa. Ketika naik di Gunung Sinai ke Yosua yang turut serta, tapi tidak sampai ke puncak. Yosua hanya menemani. Yosua terus ada bersama-sama Musa. Untuk apa ya? Tuhan mempersiapkan Yosua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedemikian ya, kalau kita pun juga di dalam kehidupan pelayanan kita harus menyadari seperti disampaikan kemarin bahwa ada waktu kita harus diganti, ada waktu kita harus pensiun, ada waktu kita harus berhenti dan mengganti dengan anak-anak muda, mengganti dengan orang-orang yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah pilih. Nah, bagaimana kita mempersiapkannya? Kita sendiri yang mendelegasikan. Kita diberi kepercayaan mendelegasi sehingga ketika pensiun ada yang menggantikan. Seperti kalau kita lagi persiapan pengurus untuk melanjutkan pelayanan di tahun 2023 sampai 2025, persiapan. Sama dia bagi pengurus yang sebelumnya nanti ini akan terus mendampingi untuk terus memberikan nuansa baru, memberikan masukan-masukan supaya bersama-sama kita melayani Tuhan. Dan percaya bahwa segala sesuatu tidak terjadi begitu saja. Tuhan campur tangan di dalamnya. Oleh karena itu saya katakan, catat namanya dan kita terus doakan setiap nama-nama yang sudah ada. Di Bilangan 27, Ulangan 31, bila kita ketahui bahwa Tuhan sudah menunjuk Yosua ya untuk menggantikan Musa sebelum Musa itu mati. Jadi tadi sudah sempat disinggung. Nah, kalau Yosua yang saya ulang di sini karena dikatakan di sini bahwa Yosua harus betul-betul menjadi pemimpin Israel. Tuhan memberikan firman Tuhan lagi untuk menguatkan Yosua. Ibu bapak, kita harus tahu bahwa Yosua pun mengalami galau. Karena dia harus menggantungkan orang besar. Tetapi Tuhan lalu memberikan sekali lagi firman yang awal di Ulangan 31 disampaikan Musa. Apa yang disampaikan Musa diulang Tuhan lagi kembali. Bukan berarti Tuhan ulang kata-kata Musa, tidak ya. Tuhan yang sampaikan kepada Musa, Musa lalu sampaikan ke Yosua. Kemudian Tuhan ulang lagi supaya apa? Supaya Yosua diteguhkan, Yosua dikuatkan. Nah, kalau Yosua saja yang hebat membutuhkan firman, bagaimana dengan kita ya? Bisa tidak kita hidup tanpa kita mendengarkan firman, membaca dan merenungkan firman? Jelas tidak bisa ya. Jelas tidak bisa. Yosua yang begitu luar biasa saja harus dikuatkan oleh firman sehingga imannya tetap teguh. Bagaimana kita yang tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca firman, kita mau tetap diteguhkan dan dikuatkan? Tentu tidak bisa. Bapak Ibu dan saya tetap membutuhkan firman.
Tetap membutuhkan firman, rajin mencari firman baik dalam kebaktian, pemahaman Alkitab maupun saat itu. Prioritaskanlah firman Tuhan dalam hidup. Karena kalau tidak, kita tidak mungkin bisa mempunyai iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan kita yang sangat-sangat penuh dengan tantangan dan rintangan, bahkan godaan di hadapan kita. Hanya dengan firman kita mampu untuk menghadapi semuanya. Nah, firman Tuhan bagi Yosua di ayat 1-2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Abdi Musa itu demikian, hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu siap, harus segera menyeberang, harus segera melangkah, tidak tetap di situ. Kalau tetap di situ, bagaimana mendapatkan berkat di depan? Kita bisa berkata bahwa saya adalah orang Kristen yang beriman, tetapi kalau kita tidak melangkah, kita tidak percaya dan melangkah, maka orang lain-lain akan menerima berkat tersebut. Kita akan tetap dengan keadaan kita. Tetapi Tuhan perintahkan, firman Tuhan kepada Yosua, berani melangkah, segera melakukan, segera berjalan, segera menyeberangi sungai Yordan. Tetapi tidak mudah ya, ada banyak persoalan yang harus dihadapi oleh Yosua. Jadi tidak serta-merta Tuhan buatkan teguhkan, aku menyertai engkau lalu semua selesai. Tidak. Demikian juga dengan kita. Jika kita mendapatkan janji firman, aku akan tidak selalu nanti jalan akan mulus. Tidak ada persoalan dalam rumah tangga, tidak ada persoalan dalam bisnis pekerjaan, tidak ada persoalan dalam segala macam hal. Tidak demikian. Yosua mengajarkan kita bagaimana dia juga menghadapi problem yang tidak sedikit. Yang pertama, usianya sudah tua. Usianya itu 85. Dari mana kita tahu? Dari Yosua 14 ayat 10. Yosua 14 ayat 10 ini adalah penyampaian Kaleb bin Yefune yang ketika dia diberikan tanah, dia menyampaikan, usia saya sekarang sudah 85. Jadi kira-kira Yosua itu seusia dengan Kaleb, usia 85 tahun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini, kata Kaleb bin Yefune. Yosua pasti seusia dengan dia. Kalaupun adik atau kakak mungkin ya 1-2 tahun usia mereka. Jadi sudah sangat tua. Sudah sangat tua, harus memimpin bangsa yang besar, bangsa yang begitu banyak. Itu bukan sesuatu hal yang mudah, Bapak Ibu. Sangat-sangat berat bagi Yosua. Bagaimana kalau kita lihat orang tua kita dengan imannya yang luar biasa, tentang semangat ibadah, semangat berdoa, semangat bersekutu. Contoh Yosua ini menjadi contoh yang luar biasa. Kita pun akan terus melayani Tuhan sampai menutup mata, sampai Tuhan panggil kembali, sampai putih rambut aku mau terus melayani Tuhan. Yosua Musa menunjukkan hal tersebut. Jadi kalau usia 85 tahun, usia siapa di sini? Siapa yang 85? Ini Yusuf 68 tahun ya hari ini. Baru 68 tahun. Yosua 85 tahun. Kalau mati mungkin belum 85 tahun. Sudah susah berjalan. Kira-kira Musa susah berjalan? Ayo semuanya kita nyeberangi sungai Yordan. Itu 80 tahun. Kira-kira kalau gambaran usia seperti itu, kalau sudah tua ya. Tapi bagaimana Yosua tetap percaya dan melangkah. Jadi kalau ada yang muda tidak mau melayani, malu sama Yosua. Kalau ada yang muda tidak mau melayani, malu sama orang tua kita yang waktu doa penutup ataupun mengirimkan persembahan masih semangat melayani Tuhan. Ya. Yang kedua, Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bayangkan jumlahnya itu diperkirakan 2-3 juta. 2-3 juta suka melawan, pusing kepalanya. Satu aja di sini mungkin, parah kita pusing mumpet betul kalau satu aja di sini berbal, tegar tengkuk, suka melawan, malas, susah. Bayangkan 2-3 juta
Musa harus memimpin bangsa yang sikap tegak tengkuknya itu Yosua lihat sendiri ketika dia mendampingi Musa. Tidak mudah memimpin bangsa yang suka melawan. Orang suruh jalan kiri, mereka jalan kanan, coba. Bukan satu, kalau satu masih bisa jewer, tarik. Jadi kalau yang jalan 2 juta aja sudah bingung. Ini mau halo bagaimana? Banyak itu, banyak sekali. Ibu bapak tidak mudah apa yang Yosua harus jalani. Jadi tangannya selain tadi saya katakan bahwa usia yang kedua ini adalah bangsa yang harus dia layani adalah bangsa yang tegak tengkuk. Kemudian Sungai Yordan itu sungai yang berair deras. Jadi dia tuh menurun itu 13 kaki. Kalau kita lihat di ensiklopedia atau Wikipedia Alkitab itu 4-4,5 meter setiap mil, 1,6 kilo. Jadi menurun semakin deras. Dan memang Alkitab membuktikan beda dengan sungai Thames ini di London ya, walaupun besar tapi dia tidak securam Sungai Yordan. Ya, seperti di London dengan panjang 356 ya, kalau Sungai Thames, kemudian luasnya 12.000. Yosua 3:15 dikatakan pada waktu itu sedang musim panen dan air Sungai Yordan sedang meluap sehingga mau menyeberang, apalagi setua Yosua mengalami kesulitan, dan bukan cuma dia sendiri, banyak sekali. Tetapi Allah membuktikan dan memperlihatkan kuasanya ketika kaki para imam yang mengusung tabut perjanjian Allah itu menyentuh air, maka air itu dari hulu itu stop. Hulu apa hilir? Hulu ya. Hulu itu stop dan yang hilir terus mengalir sampai habis dan itu kering. Kalau Bapak nanti pulang dan membaca kisah Yosua ini, bangsa Israel terus berjalan sampai selesai, habis nanti baru sang pemegang tabut perjanjian yang adalah imam-imam dari belakang kembali. Setelah mereka sampai di seberang, air kembali mengalir. Itu dilakukan oleh Tuhan untuk menghalau rintangan yang begitu besar di depan mereka. Jadi itu rintangan yang penting. Yang keempat, rintangan bangsa-bangsa di Kanaan itu bangsa lebih besar dan lebih kuat dari bangsa Israel. Ulangan 9 ayat 1-2 dikatakan lebih besar dan lebih kuat daripada bangsa Israel. Besar dan tinggi. Itu mereka harus menghadapi orang-orang yang sedemikian besar. Persoalan yang harus juga dihadapi oleh Yosua. Yang kelima, persoalannya adalah Yosua menggantikan orang hebat atau menggantikan Musa itu sendiri, sehingga secara psikologi tentu dia mengalami kesulitan pada awal mulanya. Walaupun Allah sudah mengklaim dia yang akan memimpin, tetapi bagaimana pengaruh Musa pada waktu itu tetap tak bisa dibandingkan dengan apa yang Yosua lakukan. Itu pun juga menjadi hal yang paling kuat menjadi hambatan. Coba bayangkan kalau dulu hamba Tuhan itu luar biasa daripada yang sekarang, ya kan gitu. Atau dulu yang pengurus ini dulu itu lebih hebat, lebih luar daripada pengurus yang sekarang. Bayangkan kalau pengurus yang sekarang melanjutkan dengan kinerja pengurus yang dulu dengan begitu luar biasa. Lalu pengurus yang sekarang tidak seperti pengurus yang lalu, ya pasti akan dinilai enggak seperti yang lalu, hamba Tuhan enggak seperti yang lalu, hamba sekarang malas-malasan dan lain sebagainya. Itu menjadi tekanan psikologi secara pribadi bagi Yosua. Jadi tidak mudah untuk dia kembali bangkit, memberikan kepercayaan diri kepada dirinya, dan hanya Tuhan yang mampu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelaslah bahwa Tuhan memberikan perintah itu kepada walaupun ada rintangan. Kadang memang segala perintah Tuhan itu di luar nalar kita, tetapi sebagai orang percaya ya harus kita melakukan. Kalau disuruh melompat jurang, kadang kita nggak bisa lompat jurang. Kenapa sih harus lompat jurang? Artinya perintah Tuhan itu betul-betul ya, harus kita lakukan dan kita imani. Ingat seperti orang yang dengan beriman dikatakan lompatlah, dan gelapnya tidak bisa melihat di bawahnya. Ketika dia lompat cuma secengkal dari tanah.
sudah setengah mati, dikira dia akan jatuh di jurang yang dalam. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yosua ketika dia harus membawa bangsa Israel dengan begitu banyaknya bangsa itu juga menghadapi problem. Tetapi di dalam Tuhan dia dapat mengatasi segala sesuatu yang harus dihadapi. Sedemikian juga dengan kita. Persoalan di depan kita ini bukan tambah sedikit, pasti akan tambah banyak. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita beri hidup untuk Tuhan, beri hidup untuk melayani Tuhan. Jangan kira semakin ringan, semakin berat. Semakin berat. Semakin badai datang menerpa, semakin banyak godaan yang ingin menjatuhkan kita. Oleh karena kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan, memberi diri kita dengan sungguh-sungguh untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Tetapi Yosua juga memegang janji Tuhan. Jadi ayat 3 ayat 4 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Daripada guru di bawah itu jelaskan semua tadi saya bacakan ya, sampai sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, laut besar dan lain sebagainya, ayat 6, ayat 5, ayat 6. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tempat yang diinjak Yosua menjadi milik Israel harus diingat bahwa janji itu tidak berlaku tanpa batas. Jadi batasan tadi sudah dijelaskan di ayat 4 dan ayat 5. Yang dimaksud dengan setiap tempat itu harusnya ada dalam batas-batas yang ada dalam ayat 4 dan seterusnya. Atau dengan Ulangan 2 ayat 2 sampai 6 yang menunjukkan adanya daerah-daerah yang Tuhan tidak berikan kepada Israel. Jadi jangan sampai kita menafsir setiap tempat itu semua, lalu kita mengaplikasikan dalam diri kita sebagai orang percaya. Setiap tempat yang diinjak akan menjadi milik, ini akan jadi milik, ini akan jadi milik. Itu ngawur. Itu ngawur. Ada batasan seperti ini. Ini contoh yang Tuhan berikan, sampaikan kepada orang Israel. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon, jangan melawan mereka dan jangan menyerang mereka, sebab aku tidak memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu. Jadi ini tidak jelas, Tuhan tidak memberikan itu. Kemudian disinggung mengapa orang Het. Karena orang-orang Het tersebut adalah orang yang besar, orang yang paling kuat, orang yang pandai berperang, orang yang ada mendiami tanah-tanah tersebut sehingga mereka paling sukar untuk dikalahkan. Nah, ini menambahkan bahwa orang-orang Het boleh dikatakan merupakan wakil dari seluruh bangsa-bangsa kuat yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bayangkan kalau kita pun juga yang kecil, yang minus harus menghadapi persoalan. Kita harus tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Karena tanpa itu Bapak Ibu dan saya pasti akan hancur oleh kekuatan-kekuatan yang datang dari luar, apalagi dari kekuatan-kekuatan si jahat. Nah, yang ketiga, janji Tuhan yang berlaku untuk Yosua. Setiap tempat tadi itu berlaku hanya untuk Yosua, yaitu daerahnya orang Het tadi. Tidak kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Tentu tidak berlaku bagi kita, sehingga kita tidak bisa mencontohinya seperti saya katakan tadi. Tetapi banyak orang yang mengajar ya, mereka lalu pakai dasar ini, Bapak Ibu. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji. Jadi termasuk janji dari memberikan setiap tempat itu. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi ada yang mengajarkan demikian. Jadi pokoknya setiap yang kau injak itu akan jadi milikmu. Harus lakukan, harus imani, harus imani. Tanah orang juga injak, yang nanti jadi milikmu. Itu tidak benar. Karena pasti Tuhan tidak akan berikan. Tuhan tidak akan berikan. Karena janji itu kan bukan untuk kita, hanya untuk Yosua. Kalau kita ngotot dengan menggunakan ayat ini, sekarang bagaimana dengan janji ini? Dia terus jalan di atas air. Siapa yang coba jalan di atas air? Tenggelam tidak? Tenggelam. Jadi sebenarnya kemarin lah, dia jalan. Tapi walaupun dia tenggelam, tapi dia sempat berjalan. Jadi Corbusier pernah sempat berjalan di atas sekolah. Ini semua orang, tapi triknya ketahuan. Ternyata dia berjalan di atas kaca yang sangat bening seperti air.
sehingga seperti dia berjalan di atas air. Itu tidak bisa, karena jelas hukum masa tubuhnya manusia itu lebih berat. Atau seperti yang ada di Lukas 1 ayat 31, mengandung dari Roh Kudus. Siapa yang lagi diberikan janji? Tidak kan? Hanya Maria. Jalan di atas air juga hanya Petrus. Jadi tidak semua janji. Apakah perintah yang berlaku untuk kita? Tentu tidak. Melangkah dengan iman, percaya akan janji Tuhan, tapi bukan sembrono, tidak sembrono. Seperti jangan coba-coba injak tanah orang lalu pikir bahwa Tuhan akan berikan untuk jadi gereja. Kalau nama Yesus jadi tanah gereja, jadi tanah gereja, itu mohon maaf, dia stres itu. Ya, dia stres itu. Tanah orang dia belilah, mau injak baru bilang itu jadi gereja. Ya, waktu kita beli di samping masuk kiri apa? Pak Yani pergi injak di sana baru jadi mini gereja. Tidak, jadi mini gereja. Pengurus kemarin tidak. Jadi tidak semua. Jadi jangan sampai kita punya prinsip seperti itu. Ada yang mengajarkan, maaf dulu itu saya sempat mengikuti hal yang seperti itu. Lihat gua cari tempat itu, cari tempat itu. Lama-lama saya rasa saya gila. Ya setelah saya belajar saya gila dulu. Dulu itu belum belajar, hanya dengar pun banyak orang karena itu kebaktian dari tahun 2000 itu saya sudah masuk di gereja Karisma itu. Setiap lihat ini jadi milik Tuhan, ini jadi milik Tuhan. Lama-lama setelah saya belajar itu saya gila gitu ya. Baru tahu tidak semua itu dijanjikan untuk kita. Ada hal-hal yang tidak bisa untuk kita janji dari firman Tuhan. Nah kalau seperti ini tentu untuk kita ya, Roma 8 ayat 28 yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi harus bisa dibedakan ya Bapak Ibu, mana janji yang berlaku untuk orang pada waktu itu dalam Alkitab untuk semua orang, baik yang percaya maupun tidak percaya, atau cuma untuk orang percaya, orang Kristen saja. Harus kita bisa bedakan. Bagaimana caranya? Ya kita harus bisa melihat dengan baik konteksnya ya. Konteks membedakan konteks dan seluruh kita. Jadi membaca kalau konteksnya adalah untuk waktu itu saja, jangan kita paksakan bahwa itu untuk semua orang atau untuk kita. Tapi biarkan untuk orang pada masa Alkitab tersebut. Jadi harus dilihat konteks dengan baik. Kemudian ayat 5a menjanjikan bahwa tidak ada yang bisa bertahan menghadapi Yosua. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Yosua. Itu jelas sekali dan kita pun memegang apa yang disampaikan firman Tuhan, dan ini memang menjadi gambaran firman Tuhan untuk kita juga ya. Karena Tuhan menjanji dikutip di dalam ayat 5 ini, dikutip di dalam Ibrani Roma 8 ayat 1. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan menjadi lawan kita? Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Walaupun Musa sudah mati, nanti Allah tetap menyertai Musa. Walaupun Musa sudah mati, siapapun yang akan pergi, Allah tetap tinggal dan Allah tetap setia. Dan saya katakan, tahun boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah, tetapi Allah tidak berubah. Dia tetap setia. Dan ini mau mengajarkan kepada kita tidak bersandar kepada manusia, betapapun hebatnya manusia tersebut. Jika nanti ada yang pergi orang-orang tua kita tidak terus bersandar, bersedih hati dan bersandar, kita harus berdiri sendiri dan menjalankan kehidupan kita masing-masing. Yang lalu biarlah berlalu. Kita akan menghadapi hal yang sekarang. Berbeda dengan janji dalam ayat 3 tadi tidak berlaku untuk kita, maka janji dalam ayat 5b tadi berlaku untuk semua orang Kristen. Alasannya kenapa? Karena dikutip di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima, yang menyampaikan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Peganglah janji Tuhan ini, karena dengan demikian Bapak Ibu dan saya dapat melanjutkan
melanjutkan dan dapat dengan percaya diri melangkahkan kaki kita menjalani setiap tahun demi tahun atau hari demi hari di tahun 2022 ini. Asal kita adalah orang Kristen sejati, jangan pernah menganggap Tuhan meninggalkan kita. Persoalan, kegagalan, doa yang tidak dijawab, kita merasa sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia mengasihi kita. Kasihnya itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita semua boleh diselamatkan. Ayat 6 menjanjikan bahwa Yosua akan memimpin Israel untuk memasuki, menduduki dan memiliki tanah Kanaan. Jadi semua itu akan terjadi pada masa hidupnya Yosua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tetapi ada syarat yang harus diminta. Sedemikian juga Bapak Ibu dan saya menjalani hari-hari di tahun 2022. Kita harus percaya, kita harus menguatkan, meneguhkan hati, sungguh-sungguh bertindak sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Mulai dari kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tidak boleh takut. Kita harus berani, beriman, melangkah. Beriman itu segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau sudah kita lihat itu bukan iman lagi. Kita harus berani melangkahkan kaki kita. Kuatkan dan teguhkanlah. Harus mempunyai sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Merenungkan. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tidak pernah berhenti merenungkan firman Tuhan. Prioritaskan itu di dalam hidup kita. Mulai di tahun ini. Kalau dulu malas, tahun ini harus lebih rajin. Dulu suka nonton TV, kurangi. Dulu suka baca-baca buku, cerita, novel, kurangi dan bacalah firman Tuhan. Jadikan itu menjadi gaya hidup Bapak Ibu dan saya, karena itu menjadi syarat utama supaya Bapak Ibu dan saya bisa menjalani kehidupan kita. Memperkatakan, harus berbicara, harus menyampaikan. Kalau kita cerita perjalanan kita atau film atau apa atau cerita orang lain, kita bisa panjang lebar. Bagaimana kita menceritakan firman Tuhan kepada orang lain? Mungkin baru 5 menit kita sudah bosan ya baru bicara firman. Cerita lain aja, cerita yang lain aja, cerita yang lain aja. Yang lain kita cerita bisa panjang, tapi ketika cerita firman mungkin kita tidak bisa bertahan lama. Taat kita, tapi kita harus melakukan semua itu dengan tujuan untuk mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa disensor ya. Taat yang memberkati kita saja yang perlu, yang kita anggap perlu ditaati. Yang lain tidak perlu ditaati, tidak demikian. Tetapi seluruh firman Tuhan harus kita taati. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, maukah kita hidup beriman kepada Tuhan, berpegang pada janjinya, dan taat pada seluruh firman-Nya? Mau? Ini diam, ini nggak mau jawab, atau ngantuk, atau lelah, biasa kita. Tapi hati ibu bapak pada pagi ini harus berkomitmen. Saya mau. Kalau bapak ibu mau, mari kita melangkah dengan percaya diri di tahun 2022 bersama-sama dengan Allah. Tetaplah percaya, Dia setia bersama-sama dengan kita sekalian. Mari melangkah bersama-sama dengan Tuhan dengan iman percaya kita yang teguh. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu di tahun baru ini Tuhan. Kami bersyukur jika kami diberikan kesempatan untuk kembali mendasari tahun ini dengan kebenaran firman. Firman boleh berlalu dari pendengaran kami, tetapi mari tanamkan firman itu di dalam hati kami, sehingga kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah nama Bapa. Semua jemaat kiranya pulang dengan penuh sukacita oleh karena firman Tuhan, dan dengan penuh percaya diri dan beriman bahwa Tuhan pasti menyertai setiap langkah kehidupan jemaat di Kartagoro. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin.
Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya pagi ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan untuk melangkah di tahun yang baru ini bersama dengan